Skandal politik mengguncang Amerika Serikat. Seorang kandidat Kongres dari Partai Republik, Valentina Gomez, membuat heboh setelah membakar Al-Quran dalam iklan kampanye. Aksinya tidak hanya menuai kecaman dari komunitas Muslim, tetapi juga memicu perdebatan besar tentang kebebasan berekspresi, politik identitas, hingga wajah demokrasi Amerika di tahun pemilu. Politisi sayap kanan Partai Republik maju untuk kursi Distrik 31 Texas tahun 2026. Memiliki rekam jejak retorika keras, menyerang Muslim, imigran, dan warga kulit hitam. Sering membuat konten provokatif untuk publisitas. Nama Valentina Gomez mungkin belum populer secara nasional, tapi aksinya dirancang agar viral. Ia tahu, dengan kampanye ekstrim, sorotan media akan datang, dan peluang politiknya bisa meningkat. Dalam video kampanye, Gomez menggunakan penyembur api. Membakar Al-Quran sambil mengucapkan kalimat bernada kebencian terhadap Islam. Menggunakan musik Kanye West sebagai latar. Menyebut Amerika sebagai negara Kristen, menyerukan agar Islam dihentikan di Texas. Tindakan ini menyalakan api kontroversi, bukan hanya di Texas, tetapi juga di seluruh Amerika dan bahkan dunia. Bagi umat Muslim, ini adalah serangan langsung terhadap identitas dan keyakinan. Pernah membuat video eksekusi tiruan terhadap boneka imigran. Menyerukan eksekusi publik bagi imigran tanpa dokumen. Video sempat viral, tapi kemudian dihapus oleh X karena dianggap hasutan kebencian. Strateginya jelas, politik kebencian sebagai alat kampanye. Fenomena ini tidak berdiri sendiri. Dalam politik Amerika, retorika ekstrim sering dipakai untuk menarik basis pendukung tertentu, khususnya kelompok sayap kanan yang anti-imigrasi dan nasionalis religius. Komunitas Muslim di Texas merasa terancam. Organisasi HAM mengecam, menyebut ini sebagai bahaya nyata. Partai Demokrat menuduh Partai Republik membiarkan retorika kebencian berkembang. Publik Amerika terbelah. Ada yang menilai ini kebebasan berekspresi, ada yang menilai ini hasutan kebencian. Disinilah dilema besar Amerika. Kebebasan berbicara adalah hak konstitusional, tapi sampai di mana batasnya, jika ujaran itu bisa mengancam kelompok tertentu? Media Timur Tengah menyoroti insiden ini. Pemerintah di beberapa negara Muslim kemungkinan akan menekan Washington. Kasus ini bisa menjadi bahan propaganda kelompok anti-Amerika di luar negeri. Mengingatkan pada kasus serupa di Swedia dan Denmark, di mana pembakaran Al-Quran memicu krisis diplomatik. Jika Washington tidak bertindak tegas, hubungan Amerika dengan dunia Muslim bisa terguncang. Apalagi, Amerika masih punya kepentingan besar di Timur Tengah, dari isu minyak hingga keamanan regional. Kasus Gomez menunjukkan bagaimana politik identitas berbasis agama dan etnis masih jadi strategi kampanye. Pola ini mirip dengan retorika Donald Trump di tahun 2016, anti-Muslim, anti-imigran, America First. Pertanyaan besar, apakah retorika seperti ini bisa kembali memenangkan kursi politik? Fenomena Valentina Gomez hanyalah puncak gunung es. Ini adalah cerminan polarisasi yang makin dalam di Amerika Serikat. Pembakaran Al-Quran oleh Valentina Gomez menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Apakah ini kebebasan berbicara, atau hasutan kebencian? Apakah demokrasi Amerika mampu menahan arus politik kebencian, atau justru ikut terbawa arus ekstremisme? Satu hal yang jelas, skandal ini bukan hanya soal seorang politisi di Texas, tapi gambaran nyata dari wajah Amerika yang semakin terpecah.